warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya hari ini? Panas ya, karena udah siang ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada kalian yang mau diajak melaksanakan konseling kelompok ya. Sebelum kita memulai konseling kelompok, ada baiknya kita berdoa dulu ya, biar berkah. Ada yang mau mensucikan dirinya, apa yang merelakan dirinya untuk memimpin doa? Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya kepada Alexa yang memimpin doa. Baiklah, pada kegiatan hari ini, siang hari ini, kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi nanti kita akan membahas satu permasalahan pribadi yang kalian alami secara berkelompok. Tujuannya di sini supaya kita bisa merefleksikan diri dengan juga mendapatkan saran dari teman atas permasalahan kita, dan itu juga termasuk permasalahan teman. Ya, di sini karena konseling kelompok ya berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Di kelompok konseling kelompok ini kan membahas suatu masalah pribadi kan. Nah, jadi nanti Ibu harapkan teman-teman semua untuk menjaga kerahasiaannya ya. Untuk apapun yang disampaikan teman-temannya, apapun yang kita bahas di sini hanya sebatas kita saja. Nah, selain itu juga Ibu harap kepada kalian untuk secara sukarela dan terbuka ya, untuk mengungkapkan atau menyampaikan masalah yang dihadapinya, agar nanti masalah itu dapat selesai. Selain itu juga Ibu sangat berharap kepada kalian kita melakukan kegiatan ini secara saling menghargai ya. Ketika ada temannya yang berbicara, tolong didengarkan, tolong direspon, dan dijawab ataupun misalnya dengan kata-kata yang baik ya. Bagaimana bisa? Bisa sepakat ya. Nah, untuk kegiatan konseling kelompok ini kita akan melakukan 1 kali 30 menit. Ya, bisa ya. Nah, untuk sebelum itu Ibu mau memberikan beberapa, kita buat janji dulu ya. Kita akan membacakan janji kerahasiaan yang nantinya dalam proses ini kita diharapkan untuk menempati janji kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan nanti. Nih, silakan menunjukkan itu. Ini ada card yang nanti akan kita gunakan, dan ada lembar janji ya. Silakan buka, ada janji kerahasiaan. Buka janji kerahasiaan. Sebelum kita janji dulu ya. Nah, itu kan ada tulisannya apa? Nah, dengan ini saya sebutkan nama masing-masing. Kalimat selanjutnya, Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak baik dipengaruhi orang lain, dan kegiatan yang ada di ruangan ini dan berakhir di ruangan ini. oke, nanti kita baca sama-sama ya. Nah, sebelum bacanya kita janjikan diri kita sendiri. Jadi ngomongnya satu kayak gini, tangannya satu kayak gini. Ya, kita mulai ya janjinya ya dengan membaca tadi. Dengan ini saya sebutkan nama masing-masing, terus lanjutkan koordinasi berikutnya ya. Oke, paham? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Dengan ini saya bersedia dengan tadi dan data Sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak baik diketahui orang lain, dan kegiatan
ada yang buka satu, ada yang tutup satu. Jadi gini, ada yang buka satu, ada yang tutup. Bisa? Bukan ini nanti. Jadi kayak gini nanti. Perkenalkan, nama saya bukan Putri. Nah, kita sana ya. Oke, paham? Ya, dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya ya. Berarti di sini tadi Dimata, Siren, Aida, Ria, Dinara, Manda, Natasha, dan Anissa. Udah kenal semua ya? Oke. Dari berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan kelas kalian, itu mendapatkan sebanyak kurang lebih ya 21 orang yang sudah memenuhi tugas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prokrastinasi. Nah, ada yang tahu prokrastinasi itu apa? Belum ada yang tahu ya? Jadi, prokrastinasi itu adalah kegiatan menunda-nunda membuat tugas. Ya, ada yang merasa melakukan hal itu? Ada? Nah, pada kegiatan ini Ibu berharap kalian mengungkapkan, menyampaikan masalah yang kalian hadapi mengenai penundaan tugas tadi secara terbuka dan sukarela ya, agar nanti masalahnya akan selesai. Ya, bisa ya. Nah, untuk itu Ibu mau kalian masing-masing itu menyampaikan penundaan tugas seperti apa yang sering kalian lakukan. Mulai dari siapa? Mulai dari Alexa? Alexa. Berarti menunda tugas terus akhirnya melalaikan ya. Sebelah Alexa. Tapi agak malas ya. Setelah Natasha Manda. Begadang dengan HP. Begadang sama main HP juga. Jadi rata-rata main HP ya. Jadi kalau sebelah kiri mulai dari dia, Saya belum bisa bagi waktu. Saya sudah saya habis di HP, jadi saya lupa menggunakan. ini masalahnya di HP semua ya, anak Gen Z ya. Sebelah dia, main HP juga. Karena deadline-nya terlalu panjang. Biasanya kalau guru memberi tugas itu tanpa dijelasin dulu, tapi belum paham juga. Nah, dari beberapa masalah yang sudah kalian sampaikan, kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas secara mendalam ini? Rata-rata kan hanya beberapa orang yang ada yang begadang sama tadi orang-orang materi. Menurut kalian masalah siapa yang perlu banget kita bahas pada kesempatan hari ini? Nanda ya? Nanda bersedia? Nah, sebelum Nanda bersedia, ini mau Nanda ceritakan secara detail. Misalnya mata pelajaran apa, kapan, deadline kapan, sampaikan kapan, terus apa yang Nanda lakukan
kali cuci darah di hari Senin sama Jumat, dan hari ini Jumat kan. Nah, Selasa dan Jumat. Nah, jadi hari Selasa sama Jumat dia harus nganterin cuci darah kalau pulang. Nah, terus karena banyak tugas mungkin kalian ya, si Manda lupa atau kadang lalai juga dalam mengerjakan tugas karena kesibukannya di rumah, terus mungkin stres juga ya karena ngeliat itu ya. Berarti dititip ya? Masaknya gitu ya. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana kira-kira saran untuk Manda? Karena Manda tadi kan diberi cuci darah seminggu itu 2 kali. Terus kalian tahu sendiri kan, tugas kalian mungkin sehari itu pasti ada tugas kan. Sedangkan Manda itu juga harus nitipin jualannya karena dia jualan di SD. Gimana, ada yang punya saran untuk Manda? Karena setiap hari Sabtu sampai Jumat kan. Untuk tugas hari ini mungkin Manda mau menyelesaikan kan? Bagaimana, ada tanggapan dan saran dari Manda? Gimana bagi khusus hari Senin menuju Selasa? Ada lagi yang mau kasih saran? Ada lagi yang mau kasih saran lagi? Ada. Jadi kan Alexa dan Sia udah rendah. Kalau Manda tuh harus lebih ekstra membantu kan. Harus ada saran dari Alexa. Kalau Manda kan sering nggak ada orang yang dadanya. Sama ini ya, setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing untuk menghilangkan stres dengan tugas ya. Nah, Manda menurutnya dengan main game. Gimana menurut kalian semua? Menurut teman-teman Manda semua, apakah sah-sah saja untuk main game? Coba berpendapat siapa? Sampai jam 2 ya? Ada lagi yang mau kasih saran tentang main game tadi? Ada? Dinara? Tadi kan udah dikasih saran ya Manda sama teman-temannya. Terus boleh sih sah-sah saja untuk main game, tapi ingat waktu, harus mengerjakan. Yang pertama, ini apa yang Manda harapkan tentang Manda ini benar-benar terhadap diri Manda sendiri? Apa yang Manda harapkan? Teman-teman sekalian, saran yang pas untuk Manda dalam mengerjakan tugas khusus di hari Senin menuju Selasa bagaimana? Karena pagi-pagi itu udah harus siapin dagangan, makan dagangan. Kalian gimana? Manda seharusnya kayak kalau kalian di posisi Manda, apa yang kalian lakukan?
biar lebih rileks ya. Ada yang mau berpendapat lagi? Ada? Ada ya. Ya, untuk itu Anda bisa terima ya. Bisa dulu. Untuk poin kedua, kira-kira apa yang udah Anda lakukan? Saya biasanya karena kan saya nggak ada waktu pagi. Jadi kalau ada tugas yang memang diberikan lama, kadang saya kerjakannya di sekolah. Kerjakan di sekolah. Kan misalkan tugasnya ini deadline-nya nanti minggu depan. Jadi ya karena besok-besoknya itu masih ada waktu di sekolah, kan mungkin kalau ada jam kosong, saya kan di sekolah. Anda kan mengatakan kerjakan tugasnya di sekolah. Apa nama tugasnya? PR ya, kerja di rumah. Ternyata Anda ngerjain di sekolah. Gimana menurut kalian semua? Seorang siswa yang mengerjakan tugas tapi kerjaannya di rumah, di sekolah. Gimana? Kira-kira mengganggu pelajaran nggak kira-kira? Mengerjakan tugas di sekolah. Boleh juga ya, jenis istirahat ya, kerja kosong. Ada lagi yang mau pendapat? Kira-kira apa yang harus dilakukan Manda untuk mengurangi perilaku menunda-nunda membuat tugas? Dia mungkin? Atau Dinara? Natasha? Primarsa? Ada yang mau berpendapat? Ada? Ya boleh. Karena tugas sekolah itu kan harus dikerjakan di rumah, jadi lebih baik dikerjakan di rumah karena di sekolah itu takutnya nanti misalnya ada guru nanti kena marah gitu kan. Itu kan namanya PR. PR itu kan singkatan dari pekerjaan rumah, jadi itu wajib dikerjakannya di rumah, bukan di sekolah. Di sekolah itu kan mencari ilmu baru, ilmu yang kemarin kita ulang-ulang lagi di rumah. Ya, menurut Ria tadi PR kan di rumah. Terus menurut Tasya, kerjaan itu sah-sah aja sih kerjaan di sekolah, tapi harus sesuai dengan ininya. Kalau lagi kos ataupun lagi istirahat, menurut kalian gimana ini? Ya, jadi jadi menurut Anda gimana? Boleh nggak kerjain tugas di sekolah? Selain kita mengganggu dulu, kan saya ngerjainnya kan bisa jam kos atau mungkin istirahat. Nah di saat itu kan gak ada kerjaan di kelas, paling cuma kayak main HP atau mungkin ngobrol gitu. Biar lebih efektif saya ngerjain tugas lagi. Teman-teman yang lainnya sepakat kira-kira dengan pendapat Anda? Ya, Sepakat ya? Sudah tidak ada waktu lagi mau dimaklumi ya Ria. Tidak apa-apa, asalkan jangan mengganggu yang lain. Misalnya untuk tugas itu dikumpul hari Jumat, kalian kerjainnya hari Selasa jam istirahat sama nggak apa-apa. Nah untuk itu, untuk poin ketiga, menurut Manda, apa yang akan Anda rencanakan setelah ini? Nah, Ibu udah membagikan kartu playing card ya. Udah, untuk kalian pribadi semua, pribadi diri sendiri, kira-kira apa yang kalian akan lakukan ketika masalah menunda tugas itu datang kepada kalian? Silakan tulis dalam waktu 2 menit ya, bukan 2 menit. Ada yang nggak punya pena?
jadi susah untuk mendapatkan. Ya, udah ya. Nah, di lembar berikutnya tadi juga ada refleksi hasil. Nanti ibu mau kalian mengisi itu lagi ya, dan dikumpul besok ataupun kalau kalian udah selesai nanti itu di sore besok juga boleh ya. Nah, setelah ini ibu mau menanyakan apa kesimpulan yang dapat kita simpulkan bersama dari kegiatan diskusi terhadap permasalahan penundaan tugas belajar ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ada yang mau menyampaikan? Amanda? Jadi intinya dari kesempatan kali ini adalah berempati ya. Kita tidak boleh menjudge mentah, oh belum tugas pasti malas gitu. Padahal kita nggak tahu ya. Sebenarnya contohnya Manda, dia harus ternyata kalian baru tahu nggak kalau Manda jualan? Ibu benar-benar nanya kalian, baru tahu sekarang atau baru tahu? Baru tahu sekarang. Kalau orang tuanya Manda sakit, baru tahu. Nah, jadi ketika ada suatu perbuatan yang kira-kira mungkin boros dan kita jangan kasih chance ya, karena kita nggak tahu apa yang berlatar belakang anak itu berbuat seperti itu ya. Nah, untuk Manda tetap semangat ya. Ada yang mau ngasih saran sama Manda atau memotivasi Manda? Ada? Semangat Manda. Ayo yang lainnya. Semangat Manda ya. Nah, jangan digadang lagi, itu paling penting ya. Menjaga, selain kita menjaga kerefreshan otak kita juga harus merefresh tubuh kita. Makannya juga teratur kan ya. Terus minum air putih karena itu sakitnya mulai dari kapan? SD. Kebiasaan ibu yang menyebabkan sakit itu itu yang penting untuk kalian yang masih kecil-kecil ya. Kalian udah dari satu jaga kesehatan ya. Pertama minum ya, bisa ya. Minum 2 liter sehari ya. Kalian kalau minum dari rumah begitu ibu setelah kegiatan ini, ibu mau nanyakan gimana sih perasaan kalian setelah diadakan konseling politik ini? Ada yang mau mencurahkan perasaannya? Ada? Ya, kalau kita udah cerita kita lebih lega ya. Teman-teman juga lebih memahami ya kenapa Manda mengerjakan tugas di sekolah gitu ya. Ada yang memberi pesan terhadap pertemuan kita pada kali ini? Ada? Aida atau lain? Memberi pesan? Ada pesan itu seperti ya ternyata asik ya Bu, kita bisa tahu oh Manda ternyata hati ini jadi bisa saling support nantinya karena kan nggak tahu kalian lihat coba nggak lagi ada yang mau menyampaikan kesannya pada pertemuan kali ini? Ayo yang berani siapa lagi? Aida? Ada?
berakhir ya.